Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin sedikit menjelaskan materi mengenai akidah Islam yang telah disusun oleh Sylvia Nurlaila, Azizun Maharani Putri Sitompul, dan Maulida Nabil Alfiani. Lalu, apa saja yang akan kita bahas dalam materi akidah Islam ini? Jangan lupa like, comment, and subscribe dulu ya guys. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian akidah Islam, yang kedua dasar-dasar akidah Islam, yang ketiga tujuan akidah Islam, yang keempat pengertian iman Islam dan ihsan, dan yang kelima hubungan iman Islam dan ihsan. Untuk pengertian akidah Islam akan dijelaskan oleh Sylvia Nurlaila. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Nurlaila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akidah Islam. Makna akidah Islam secara bahasa berasal dari kata aqoda yaqidu aqidatun, yang berarti ikatan atau perjanjian. Para ulama memberi peringatan akidah sebagai berikut: ma'aqoda alaihil qalbu wad domiru. Artinya sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Adapun yang dimaksud akidah adalah janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Secara umum, akidah dapat digunakan oleh ajaran Islam ataupun akidah di luar Islam, sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, atau akidah-akidah lainnya. Dengan begitu, kita juga bisa menyimpulkan ada akidah yang benar atau lurus dan ada akidah yang sesat atau salah. Maka akidah Islam bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Ketika seseorang berakidah Islam, maka pondasi untuk membangun akidah atau keyakinan adalah keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, Maha Esa, pencipta dan pengatur alam semesta. Merupakan sumber dari segala hal, termasuk juga kewajiban menjalankan aturan-aturannya dalam segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun muamalah yang erat hubungannya dengan interaksi dengan sesama makhluk. Oleh karena itu, misi pertama yang diemban oleh tiap rasul untuk disampaikan kepada umat manusia adalah konsep ketuhanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 36 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin, yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Quran surat An-Nahl ayat 36.
Dari penjelasan tadi disimpulkan bahwa akidah Islam adalah akidah yang wajib diyakini kebenarannya oleh umat muslim. Orang yang berakidah Islam harus memiliki pondasi. Pondasi itu dibangun dari keyakinannya terhadap Allah dengan sifat-sifatnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu, akidah Islam bersifat tauqifi, artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, tidak seorang pun mengetahui tentang Allah, tentang segala yang wajib baginya dan yang harus disucikan darinya, melainkan Allah sendiri. Dan tidak seorang pun setelah Allah yang mengetahui tentang Allah selain Rasulullah. Karena itu, pengambilan sumber dan dasar akidah Islam hanya terbatas Al-Quran dan As-Sunnah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Taraktu fikum amroini ma ing tamasakum bihima lan tadollu abadan kitaballahi wa sunnatar rasulihi." Artinya, telah kutinggalkan kepadamu dua perkara, jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Al-Hadis. Maka, apapun yang ditunjukkan Al-Quran dan As-Sunnah harus diimani, diyakini, dan diamalkan dalam amal perbuatan. Sedangkan yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah maka harus ditinggalkan. Karena itu, Allah menjamin orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah Rasulnya, mereka berjalan dengan kesatuan kata, tidak tercerai-berai, dan dalam manhaj yang benar. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu tercerai-berai. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah yang benar yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid, di antaranya adalah Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 di atas. Dan masih banyak lagi yang lain, di antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang segala semua bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada suatu apapun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang kedua yaitu Al-Hadis. Hadis ialah segala ucapan perbuatan. Hadis adalah segala
segala ucapan, perbuatan, dan takrir sikap diam Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah Islam maupun semua persoalan hidup. Hadis dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran dikarenakan satu, semua yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar memperturutkan nafsu saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Artinya, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah memberi petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah. Yang ketiga, banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global, termasuk masalah akidah Islam. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk menyembah Allah dan larangan menyekutukan Dia dan dengan apapun, tetapi tidak menjelaskan bagaimana cara menyembah Allah dan bagaimana pula sikap yang tergolong menyekutukan Allah. Tata cara menyembah Allah dan berbagai bentuk perbuatan menyekutukannya dapat dipahami melalui hadis Nabi. Sehingga fungsi hadis untuk memperjelas maksud ayat Al-Quran. Sebagai contoh hadis yang menjelaskan bentuk-bentuk menyekutukan Allah, memuja patung, meminta tolong kepada roh, nenek moyang, dan membuat sesaji untuk jin atau setan. Adapun hadis yang menjelaskan tentang akidah adalah sebagai berikut. An-Nabi Hurairah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnasi fa'atahu Jibril faqala mal imanu qala al imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'ts. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari bersama dengan para sahabat. Lalu datang malaikat Jibril alaihissalam yang kemudian berkata, apakah iman itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, Rasul-Rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit. Hadis riwayat Bukhari. Sekian dari penjelasan pengertian akidah Islam dan dasar-dasar akidah Islam. Yang selanjutnya yaitu tujuan mempelajari akidah Islam yang akan dijelaskan oleh Mbak Maulida Nabila. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Sylvia mengenai tujuan mempelajari akidah Islam.
Akidah Islam harus menjadi pedoman bagi setiap muslim. Artinya, setiap umat Islam harus meyakini dan menjalankan pokok-pokok kandungan akidah Islam tersebut dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, berarti mempelajari pokok-pokok kandungan akidah Islam adalah kewajiban bagi umat Islam dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengetahui petunjuk hidup yang benar, serta dapat membedakan yang benar dan yang salah. Yang kedua, yaitu memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Yang ketiga, memelihara kemanusiaan dari kesyirikan. Dan yang terakhir, menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai iman, Islam, dan ihsan. Definisi dari iman secara etimologi berasal dari bahasa Arab amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Sedangkan secara terminologi menurut jumhur ulama, iman adalah at-tasdiqu bil qalbi, al-qaulu bil lisan, wa al-a'malu bil arkan. Artinya membenarkan atau dalam hati, mengucapkan atau mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam surat Al-Hujarat potongan ayat 15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Yang artinya sesungguhnya orang yang sebenarnya beriman ialah orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu, membenarkan dengan hati. Apa sih maksud dari membenarkan dengan hati? Maksudnya adalah menerima kebenaran atas segala sesuatu yang disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW serta Rasul sebelumnya. Lalu, mengucapkan dengan lisan. Mengucapkan dengan lisan maksudnya adalah menyatakan dengan lisan bahwa dirinya beriman kepada Allah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu yang terakhir mengamalkan dengan perbuatan, yakni sesuatu yang diyakininya dalam hati dan yang diikrarkannya dengan lisan diimplementasikan dengan perbuatan sebagai bukti bahwa dirinya benar-benar beriman kepada Allah. Mengamalkannya dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah kepadanya dan menjauhi larangan-larangannya. Lalu pengertian mengenai Islam. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu islaman yang artinya pasrah atau tunduk, sedangkan secara terminologi yaitu agama yang berisi ajaran tauhid, menyerah diri serta tunduk kepada Tuhan Allah Maha Esa yang dibawa Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan jalan yang lurus kepada umatnya. Nama Islam bagi agama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dia juga menyatakan hanya Islam agama yang diridhoinya, dan siapa yang memeluk agama selain Islam, kehidupannya akan merugi di akhirat nanti. Ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang paling benar, dan hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghya bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Lalu pengertian mengenai ihsan. Definisi ihsan secara etimologi berasal dari bahasa Arab ahsana yu'ahsinu ihsanan, berarti baik atau penuh perhatian. Sedangkan secara terminologi ihsan adalah menyembah Allah seakan-akan kita melihatnya, atau setidaknya kita selalu merasa diawasi olehnya. Ihsan sendiri merupakan usaha untuk selalu melakukan yang lebih baik, yang lebih afdol dan bernilai lebih, sehingga seseorang tidak hanya berorientasi untuk menggugurkan kewajiban adalah beribadah, melainkan justru berusaha bagaimana amal ibadahnya diterima dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, seseorang yang melakukan sholat cukup dengan melakukan syarat dan rukun sholat saja tanpa harus khusyuk maupun khudu. Orang itu sudah tidak dituntut lagi kelak karena dia sudah melakukan kewajibannya, walaupun hanya sebatas menggugurkan kewajiban belaka.
beda dengan orang yang muhsin, maka dia akan melakukan sholat tersebut dengan sesempurna mungkin. Dia tidak hanya memperhatikan syarat dan rukun saja, melainkan adab dalam sholat, kekhusyuan, khudu, dan hal-hal yang dapat menghalangi sampainya ibadah tersebut sampai kepada hadrah Sang Khalik. Ihsan memiliki potensi untuk menjauhkan kita dari sifat buruk di hati atau bisa disebut penyakit hati seperti sombong, ria, hasud, dengki, dan lain sebagainya. Ihsan juga salah satu cara agar bagaimana Allah menerima ibadah-ibadah kita. Lalu selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh Azizun Maharani Putri Setompul. Silakan. Oke, terima kasih kepada Mbak Maulida Nabila yang sudah mempersilahkan waktu dan tempatnya untuk saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan iman, Islam, dan ihsan. Hubungan iman, Islam, dan ihsan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam, maka ia harus memiliki 3 unsur pokok dalam dirinya, yakni iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya memiliki hubungan yang sangat erat. Iman menekankan pada akidah dan keyakinan atau amal batin, sedangkan ilmu yang membahasnya adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid membahas tentang hal-hal yang diyakini oleh seorang mukallaf atau orang yang telah dewasa dan wajib menjalankan hukum-hukum agama yang terdiri dari ketuhanan, kenabian, dan hal-hal sam'iyat atau hal-hal yang bersifat ghaib. Selanjutnya, Islam juga menekankan amal secara zahir, yakni tindakan yang nyata sebagai bukti keimanannya. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu fikih, yaitu ilmu tentang hukum syariat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin. Ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang, sekaligus sebagai cerminan kadar iman dan Islam seseorang. Rukun ihsan berisi tentang pelaksanaan ibadah dengan khusyuk, rendah hati, ikhlas, menghadirkan keagungan Allah, merasa Allah selalu mengawasi kita, dan lain sebagainya. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tasawuf, yaitu tentang ilmu akhlak batin yang merupakan hal-hal yang menyelamatkan dari perihal dunia dan fokus pada akhiratnya. Wajib dilakukan oleh setiap hamba hal-hal yang baik dan terpuji, dan hal-hal yang buruk atau tercela harus ditinggalkan untuk meraih akhlak yang terpuji. Seseorang yang kadar keimanannya tinggi akan melakukan rukun Islam yang berjumlah 5 itu dengan penuh keikhlasan, kekhusyuan, dan kemantapan hati. Jadi teman-teman, kesimpulan dari hubungan antara ketiganya yakni iman sebagai bentuk keyakinan, Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun sesama makhluk. Nah, demikian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.